Mari dengan cepat saya akan sampaikan firman Tuhan yang sangat penting hari-hari ini. Sangat kuat menjelang kedatangan Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini banyak antikristus dan semakin memuncak. Antikristus yang dimaksud ini bukanlah penguasa tunggal yang akan nanti memerintah seluruh bangsa. Belum, saudara, itu belum datang. Ada penguasa tunggal, pemerintahan itu satu pemerintahan, satu pemimpin yang setiap bangsa harus tunduk kepadanya. Tetapi ini sekarang Tuhan sudah menunjukkan bahwa antikris sudah bangkit di mana-mana. Ketika saya menyembah Bapak Ibu Saudara, kita menyembah kepada Bapa Elohim Yahweh, Bapa dari Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ketika saya menyembah Bapa, di sana nampak putranya Yesus Kristus, bahkan Roh Kudus. Setiap orang yang menyembah kepada Bapa, dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan itu terkhususnya bagi umat pilihan. Bangsa Israel tidak pernah melihat Yeshua HaMashiach, mempercayai. Tetapi orang Kristen, saudara, hari ini harus mengerti kebenaran. Ketika saudara menyembah Allah yang benar. 1 Korintus 8 ayat 6, tolong dibuka. Saudara, nampak sekali keesahan. Kita tidak mungkin tidak akan menyembah Yesus Kristus. Ketika kita menyembah Bapa, di sana Yesus Kristus ada. Katakan amin dan berikan kemuliaan. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, Allah yang esa, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan yang untuk Dia kita hidup. Katakan amin. Untuk Dia kita hidup. Untuk Bapa itu. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan yang apa, saudara? Karena Yesus Kristus kita hidup. Untuk Bapa kita hidup, karena Yesus Kristus kita hidup. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, penyesatan sudah terjadi. Deception of the last hour ini sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara harus tahu, harus mengerti. Teguhkan iman saudara. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan Yesus jika tidak ditarik oleh Bapa. Hari ini orang menolak Yesus Kristus, bahkan orang-orang yang terlahir Kristen. Bahkan mereka yang sudah menjadi pendeta. Mereka yang sudah melayani. Hari-hari ini terjadi gelombang besar, saudara. Karena kejadian yang terjadi di mata mereka. Satu penindasan, penganiayaan yang begitu besar. Dan mereka menjadi simpatik dan menggoyahkan iman mereka. Padahal mereka tidak sadar, saudara. Tidak mengerti. Bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan. Atau lebih tepatnya menerima pengampunan. Kecuali melalui putranya Yesus Kristus. Sebab dialah anak domba yang dikorbankan bagi keselamatan semua orang. Bagaimana orang percaya kepada Allah tanpa pengorbanan? Bagaimana orang bisa datang kepada Allah tanpa penebusan? Saudara, deception sedang terjadi, penipuan sedang terjadi. Kita harus melek, kita harus berdoa, terus berdiri supaya tidak ada banyak orang yang tersesat, durhaka,
dan murtad. Katakan amin. Maka itu kita minta Tuhan Yesus segera datang. Supaya kemurtatan, kedurhakaan dan penyesatan tidak banyak terjadi. Antikris sudah jalan. Maka itu saya harus mengawal kawanan domba yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dengan terus berpegang pada kebenaran yang otentik, yaitu di dalam kitab suci. Dan kitab sucilah yang kita punya ini adalah kitab kebenaran. Tidak ada di luar kitab suci. Katakan amin. Perjanjian lama dan perjanjian baru ini harus kokoh, saudara. Semua ditipu dengan sosok Allah, penguasa, Tuhan pencipta. Makanya ketika saya menyembah Allah, ketika menyembah Bapa, di sanalah saya menyembah Sang Putra. Saya melihat Yesus Kristus Tuhan di sana. Dan itulah Allah yang hidup, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu Allah yang benar, katakan amin. Itu Allah yang esa, yang layak disembah semua bangsa. Hari ini mereka tidak tahu, saudara. Tapi satu hari mereka akan percaya bahwa Yesus Kristus di awan-awan, Dia akan berdiri sebagai hakim. Disitulah setiap lutut akan bertelut. Mari saudara, jangan goyah. Buka surat Markus. Hari ini saudara, penyimpangan terjadi. Mereka ditutup matanya tentang penebusan. Saudara, mengenal Allah tanpa penebusan adalah omong kosong. Bagaimana kambing domba bisa menyucikan umat manusia? Tidak mungkin, saudara. Kambing domba tidak bisa menyucikan dosa. Karena itu hanyalah nubuatan penggenapan yang akan datang, yaitu anak domba yang sesungguhnya, yang hanya datang dari Allah. Yesus adalah Tuhan karena Dia datang dari Bapa. Katakan amin. Markus 13. Ayat 8, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadah dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kenapa? Karena Kristus. Tuhan Yesus berkata, dunia membenci aku. Saudara, nyata sampai hari ini kebencian semakin tinggi terhadap Tuhan Yesus. Terhadap Allah tidak. Saudara harus mengerti, nama Yesus berkuasa. Kita harus meninggikan nama Yesus. Karena semua ini akan terjadi. Sampai semua orang memberontak, saudara. Dan tersisa orang pilihan Allah. Jika Tuhan mengizinkan akan terjadi penyiksaan, terjadi penganiayaan. Dan Tuhan berkata ayat 13, kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Siapa? Namaku siapa? Yesus Kristus. Saudara, jangan pernah khawatir dan takut. Nama Yesus harus ditaruh dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan perusahaan kita. Harus ditaruh nama Yesus. Jangan sembunyikan nama Yesus. Lebih baik mati, saudara. Kalau saudara pakai kaos nama Yesus dan engkau harus tiba-tiba ditusuk orang, berbahagialah saudara. Karena saudara adalah orang yang berharga. Karena berharga di mata Tuhan orang-orang yang mati di dalam Tuhan karena dia dikasihi oleh Tuhan.
Jangan sembunyikan nama Yesus. Saudara, nama Allah semua orang menerima. Terang-terangan kita harus keluarkan nama Yesus saat ini. Di WOTS kita akan suarakan nama Yesus. Katakan amin. Hari ini tidak bisa lagi saudara disembunyikan. Dan banyak orang Kristen ketakutan nama Yesus. Anda pakai nama Allah tidak akan pernah dibenci. Tapi nama Yesus kamu akan dibenci, bahkan dibunuh. Dan firman Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Allah. Barang siapa bertahan, bertahan apa? Mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan sekedar nabi. Dia bukan manusia biasa. Dia datang dari Allah. Bagaimana mungkin saudara, Yesus adalah Tuhan, diperdebatkan antara Kristen dan agama lain. Saya sudah katakan, mengapa kalian bodoh? Bukankah Yohanes 14, tolong ayat 15. Bagaimana perdebatan terjadi sekarang saudara? Bodoh sekali saya bilang. Orang buta. Bagaimana kita bisa berdebat dengan orang melek. Dan diladeni saudara, lucu. Tidak akan ketemu saudara. Malu-maluin. Pengenalan akan Allah itu bukan karena pengetahuan manusia. Tapi karena roh Allah yang bekerja. Yohanes 14 ayat ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita menuruti segala perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Tentang siapa Allah, tentang tentang apa kerajaan Allah. Dan bagaimana hidup orang percaya, orang pilihan di akhir zaman. Tuhan Yesus sudah berfirman melalui rasul-rasulnya. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa saudara? Seorang penolong yang lain. Siapa seorang penolong? Roh Kudus. Roh Kudus ada. Waktu Anda menyembah Allah Bapa, di sana putranya dan di situ ada roh Allah. Ini tidak bisa diubah-ubah. Tidak bisa ditafsirkan dengan cara manusia. Kita tidak perlu menafsirkan. Yang kita terima apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidak perlu saudara mencari alegori, mencari metode, penafsiran-penafsiran tentang Allah. Tidak, yang kita tahu kita mengenal Allah karena Yesus Kristus Tuhan. Tanpa Yesus Kristus tidak ada seorang pun mengenal Allah. Zaman dulu mereka meraba-raba tentang Allah. Tapi hari ini sudah jelas dinyatakan melalui Yesus Kristus. Allah yang benar, yaitu Bapa yang mulia. Dan kita punya satu Tuhan yang benar, Yesus Kristus Tuhan. Dan Roh Kudus. Katakan amin. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ada. Dia pribadi ketiga dari Allah. Allah Bapa ada di surga. Tapi Roh Kudus ada di setiap saudara. Dan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Dia bekerja, dia pribadi, dia menolong. Bagaimana mungkin saya berbicara kepada orang luar tentang Roh Kudus? Mau didebatkan apa, mau cari ayat apa? Mereka tidak akan pernah mengerti. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Ini loh saudara. Kalau saudara punya Roh Kudus, engkau akan berjalan dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kata Kaisar atau Gubernur Felix ketika Paulus menceritakan kebenaran, dia tanya, apa itu kebenaran? Dunia tidak mengenal kebenaran. Jangan tanya kepada dunia, kepada ahli agama apapun, bahkan Taurat dan ahli Farisi tidak akan mengerti kebenaran. Karena sang kebenaran itu Yesus Kristus Tuhan. Dan Roh Kudus itu membawa saudara kepada seluruh kebenaran Allah. Dan kebenaran kita tahu saudara. Karena Roh Kudus mengajarkan. Dunia tidak dapat menerima dia. Sekarang saudara mengerti. Tidak perlu menjelaskan Yesus Tuhan kepada orang lain.
bahkan orang tuamu sendiri. Biar mereka berjumpa secara pribadi melalui kebenaran yang kau lakukan dalam hidupmu. Katakan amin. Tidak perlu dijelaskan, saya katakan. Karena antikris sudah bekerja. Saudara, sekali lagi ada gelombang besar-besaran meninggalkan Yesus Kristus. Dan itu digenapi. Barang siapa menyangkal aku, maka aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Surat Timotius jelas. Anda tidak perlu heran melihat orang mu'alaf. Walaupun hati kita menangis, kita tetap berdiri berdoa syafaat. Supaya semua bangsa tetap diselamatkan. Dan kita berkata, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Katakan amin. Dan hanya sedikit orang yang mengerti. Surat Timotius berkata, tolong buka Timotius. Jika kita mati, yang ayat 11-nya atau 10. Mari kita lihat saudara, supaya saudara kokoh mendengar berita-berita yang sekarang sedang kuat. Ayat 11. Terutama anak-anak muda. Dengar saudara, mu'alaf semakin besar. Ada yang namanya Mu'alaf Center Indonesia. Mu'alaf Center luar negeri. Itu dibangun saudara. Di seluruh Indonesia. Difasilitasi semua. Ini harus terjadi. Antikris. Supaya Tuhan tahu siapa orang yang mengenal dia dan dikenal oleh Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Mati saudara. Mati dalam kebenaran Yesus adalah Tuhan. Ayat 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut apa? Memerintah. Makanya tingkat paling tinggi kematian. Pegang. Di dalam menuju kematian sana saudara, engkau harus tetap bertekun. Makanya Tuhan berkata, barang siapa bertahan. Kenapa kita bisa bertahan? Apa karena pengetahuan kita? Kenapa Pak Febi bertahan? Apa karena pengetahuan? Tidak, karena Roh Kudus datang kepada saya. Itu yang ayat 14 ini gak bisa diterima oleh orang dunia. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Itu bukan karena memaksakan diri, karena kita Kristen kemudian kita paksakan diri percaya Yesus Tuhan karena kita Kristen. Tidak, karena memang kebenaran itu datang dari Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin saya mu'alaf? Karena saya tahu tanpa Tuhan Yesus tidak ada pengorbanan, tanpa Tuhan Yesus tidak ada penebusan. Bagaimana mungkin saya lepaskan Tuhan Yesus? Lebih baik kamu tembak saya, mati aja selesai. Katakan amin. Sebab berharga di mata Tuhan orang-orang yang mati dalam Tuhan. Amin. Berharga. Itu bukan memaksa diri loh, karena kebenaran. Yesus Tuhan kebenaran, dia datang dari Bapa, kebenaran. Loh kenapa saya tidak percaya? Karena Roh Kudus tidak turun atas kamu. Ya tolong jelaskan, tidak perlu dijelaskan. Kamu tidak akan ngerti. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Yesua HaMasiah kecuali orang itu ditarik oleh Bapa sendiri. Katakan amin. Maka bertekun saudara. Ada kans untuk menyangkal. Ada. Menyangkal secara verbal dan menyangkal dalam perbuatan. Jika kita menyangkal dia itu siapa? Yesus Kristus. Dia pun akan menyangkal kita. Karena apa saudara? Ada banyak saudara, karena Kristen kamu di PHK. Karena pernikahan kamu tinggalkan Yesus Kristus dan kamu mu'alaf. Ada orang yang jatuh dosa. Padahal dia seorang yang pelayan Tuhan. Dan dia menikah, mu'alaf. Bagaimana mungkin saudara? Karena dia tidak kenal Tuhan.
Kalau orang sudah kenal Tuhan, kenal Yesus, orang ini tidak akan mualaf. Saya dulu hampir mualaf. 2 kalimat syahadat saya sudah lakukan. Tinggal saya memilih 4 ibadah yang mana yang terdekat. Semua karyawan saya bukan Kristen. Dan saya tertarik karena saya mencari Tuhan. Tetapi Allah yang telah menaruh saya dalam rahim ibu saya. Dia yang sudah menentukan saya sejak rahim ibu saya untuk menjadi umat pilihannya, menjadi umat Kristus. Dia cegah saya, saudara. Bagi saya dulu saya menikah mau cara agama A, B, C, no problem, enggak peduli. Meskipun saya lahir Nasrani, mau cara apa saya menikah. Saya mau menikah dengan agama apa, oke bagi saya. Yang penting ada Tuhan. Saya bukan komunis, saya bukan ateis. KTP saya tertulis ada Tuhan, itu aja. Kebetulan tertulis Nasrani. Sebetulnya saya bukan pengikut Kristus. Saya tidak mengerti tentang Kristus. Jadi mau menikah dengan cara apapun monggo silakan. Yang penting bisa nikah, kawin, punya anak, kerja, dapat rezeki, titik, dan percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika waktunya tiba, kerajaan Allah turun dalam hidup saya. Saya dipilih September 98. Yesus Kristus datang kepada saya. Hari itu saya serahkan hidup saya. Dan sampai hari saya menjadi hamba Allah, hamba Kristus. Untuk mewartakan Yesus Kristus datang dari Allah. Tidak ada yang lain. Katakan amin. 13. Jika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia kepada Bapaknya. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bertahan, saudara. Bertahanlah. Karena waktunya sudah dekat. Yohanes tadi sedikit ya. Karena waktunya sudah mepet saya. Ini penting, saudara. Jangan goyah sama sekali. Kalau Anda tidak ngerti, datang ke saya. Anak-anak muda terutama. Datang, jangan main-main. Jangan kau pikir bahwa Kristen itu agama. Tidak. Datang, saudara. Mau tanya tentang Yesus Kristus, saya jelaskan. Kalau anugerah Tuhan turun atasmu, kamu jadi pengikut Kristus. Kalau tidak, tidak pernah kamu jadi pengikut Kristus. Silakan pilih agama apapun yang kamu rasa baik. Monggo silakan. Sampai kamu ketemu Tuhan Yesus. Dan ini tidak main-main. Jangan ada di antara murid-murid saya, anak-anak muda. Kamu saya gembleng jadi pendoa. You menikah mu'alaf. Kamu menikah dengan cara agama lain. Kamu menghina Tuhan Yesus. Lebih baik mati kamu. Katakan amin. (17) Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Jadi antikris itu kenapa? Ya karena dia nggak ngelihat roh kebenaran. Jadi salah Pak mereka? Ya nggak salah juga sebetulnya. Tapi antikris. Maksudnya Tuhan itu bagi saudara yang sudah di dalam Kristus, saudara harus bertahan. Jangan sampai saudara karena pengetahuan digoyahkan. Karena situasi yang saudara lihat kemudian saudara tertarik. Padahal Anda ditipu. Ditipu oleh roh jahat. Saudara, Eropa udah berpindah. Jutaan saya bilang. Tunggu waktunya. Dan orang akan bersehati menolak Yesus Kristus dan membenci engkau. Dan bersiaplah untuk engkau dianiaya, dibunuh oleh keluargamu sendiri juga. Bahkan orang tua akan membunuh anaknya. Tapi kita nggak perlu takut, kita bergandengan tangan terus. Kita siap mati bagi Yesus Kristus Tuhan. Pahlawan Kristus, katakan amin, katakan amin, katakan amin. Sorak-sorai yang meriah, sorak-sorai yang meriah. Jangan pernah saudara tangisi keluargamu, jangan pernah saudara menangisi anakmu. Tapi percayalah kalau mereka dipilih oleh Tuhan, mereka akan bersama-sama dengan kita.
termasuk orang tua kita. Kita tetap berdoa minta keselamatan, karena itu perintah Tuhan Yesus kepada kita semua. Kalau keluarga kita sampai hari menolak, jangan Anda risau, jangan Anda goyah. Tetaplah teguh berdiri sebagai imam Tuhan. Tetaplah bekerja di dalam pekerjaan Tuhan bersama saya. Dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Mengenal loh saudara. Ilmu apa yang bisa menggoyahkan kita? Yang bisa menyesatkan kita? Apa? Kita kenal dia. Maka itu pengenalan itu dibangun dengan percaya kita. Dengan firman Tuhan. Dengan ketekunan, kerajinan kita. Pengenalan saya terhadap Kristus dan Allah Bapa. Tahun 98 dibanding hari ini jauh berbeda saudara. Dan saya langsung memberikan pengenalan saya 25 tahun dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Supaya saudara tidak perlu memiliki waktu yang lama untuk kenal dia. Dan saya mau katakan bahwa Yesus Kristus hidup, Allah itu hidup, dan Roh Kudus hadir. Nyata. Kalaupun saudara masih tidak mengerti, percaya saja. Dan dia akan memberi pengertian. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Satu lagi saudara sebentar, Markus, kembali ke surat Markus. Markus 13, saya tunjukkan. Ayat 24. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan bersatuan dari langit. Tolong pemusik masuk. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Mari baca bersama-sama. Pada waktu itu. Ini loh puncaknya saudara. Mari bertahan, amin. Tuhan Yesus berkata, barang siapa menerima aku, dia menerima Bapa. Barang siapa menolak aku, dia menolak Bapa yang mengutus aku. Pada waktu itu orang akan melihat, hari ini tidak saudara, masih ditutup. Saudara dengar ada banyak orang akan meninggalkan Kristus. Dan mereka akan berpindah agama. Saudara, sampai bilangan penuh orang-orang yang percaya sudah ditentukan oleh Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara akan mengerti, Allah tidak pernah menjadikan Indonesia Kristen. Tidak pernah. Pendoa syafaat banyak yang tidak mengerti. Dia pikir dia bisa menjadikan Indonesia menjadi Kristen. No. Bahkan bangsa-bangsa tidak akan pernah jadi Kristen. Tetapi pada waktu itu orang akan melihat anak manusia. Yesus Kristus datang dalam awan-awan. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saat itulah semua bangsa akan mengakui Yesuslah Mesias. Yesus Tuhan. Dia datang dari Bapa. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh apa saudara? Next. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Dan akan mengumpulkan siapa yang dikumpulkan? Orang-orang pilihannya. Siapa orang-orang pilihannya? Yang bertahan sampai akhir. Bahkan kematian menjemput dia. Dia tetap berpegang. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia datang dari Bapa. Dikumpulkan saudara. Dari 4 penjuru bumi. Dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Katakan amin. Dan saya percaya kitalah orang-orang yang termasuk bilangan orang yang terpilih. Katakan amin. Semua imam-imam yang bersama saya di NCC Internasional, kita tetap berdiri 24 pintu gerbang surga. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari saya undang bagi berdiri. Oh, buka kedua tanganmu. Korapasik ya. Hiremasya karamase kiremas.